Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nida Nadia Hasan, SE MSAK, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, sebagai bagian dari portofolio bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Ini adalah mata kuliah wajib program studi akuntansi dengan bobot 3 SKS yang diberikan pada semester 2. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan setelah mahasiswa sudah lulus atau sudah menempuh mata kuliah akuntansi dasar pada semester 1. Mata kuliah ini memiliki peran penting karena menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk memahami penerapan standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai praktik profesional. Kompetensi yang diperoleh pada mata kuliah ini akan menjadi bekal mahasiswa sebelum mempelajari mata kuliah lanjutan seperti akuntansi keuangan lanjutan, auditing, analisis laporan keuangan, maupun ketika memasuki dunia kerja sebagai akuntan, auditor, analis keuangan, maupun konsultan. Dalam menyusun pembelajaran, saya mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang disusun berdasarkan kurikulum program studi akuntansi dan mengimplementasikan pendekatan outcome-based education. RPS memuat capaian pembelajaran lulusan mata kuliah dan CPMK yang harus dicapai mahasiswa selama 1 semester. CPL pada mata kuliah ini, yang pertama sikap, yaitu S1, menjadi muslim yang smart, cerdas, profesional, pandai atau fatona. Lalu pengetahuan yang harus dicapai adalah P2 dan P5. P2 yaitu menguasai konsep umum akuntansi secara teori dan prinsip. Lalu P5 yaitu menguasai pengetahuan faktual kebijakan dan regulasi yang relevan dalam bidang akuntansi, perpajakan, serta etika bisnis dan profesi. Lalu ada keterampilan umum 1 dan keterampilan khusus 2. Keterampilan umum 1 yaitu mampu menunjukkan kinerja terukur yang terdokumentasi dalam memahami dan mendesain solusi dari suatu permasalahan dengan menggunakan prinsip-prinsip saintifik berdasarkan Ruhul Islam. Lalu, keterampilan khusus 2 yaitu mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri maupun konsolidasian. Menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan, menyusun laporan investasi dan pendanaan, menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen. Lalu ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang harus dikuasai pada mata kuliah ini, yaitu ada 4 CPMK. CPMK yang pertama adalah mampu menganalisis konsep dasar akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan atau SAK, dan kerangka konseptual pelaporan keuangan sebagai landasan penyusunan laporan keuangan. Lalu CPMK kedua yaitu mampu menyusun laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Lalu CPMK yang ketiga yaitu mampu menerapkan konsep nilai waktu uang atau time value of money dalam pengukuran dan penyelesaian transaksi akuntansi. Lalu yang terakhir CPMK 4 yaitu mampu menganalisis transaksi, menyusun jurnal, melakukan pengukuran, dan menyajikan aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi pembelajaran disusun secara bertahap, mulai dari pengenalan pelaporan keuangan, kerangka konseptual, laporan keuangan, nilai waktu uang, kas, persediaan, piutang,
aset tetap hingga aset tak berwujud. Pembelajaran yang saya terapkan menggunakan pendekatan student-centered learning yang berorientasi pada outcome-based education. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya menerima materi dari dosen, tetapi juga aktif membangun pengetahuan melalui diskusi, analisis kasus, presentasi, latihan soal, dan refleksi pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, problem-based learning, latihan penyusunan jurnal, penyelesaian soal, presentasi hasil diskusi, serta penugasan individu maupun kelompok. Saya memilih pendekatan tersebut karena mata kuliah akuntansi keuangan menengah tidak hanya menuntut penguasaan teori, tetapi juga kemampuan menganalisis transaksi yang nyata sesuai standar akuntansi keuangan. Mahasiswa didorong untuk menghubungkan konsep teoritis dengan praktik bisnis sehingga mereka mampu menyelesaikan berbagai permasalahan akuntansi secara sistematis. Dalam proses pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Untuk pembelajaran sinkronus, digunakan LCD proyektor, PowerPoint, papan tulis, serta diskusi di dalam kelas. Sementara untuk pembelajaran asinkronus, digunakan Learning Management System Universitas Yarsi, yaitu layar, sebagai media distribusi materi, pengumpulan tugas, pemberian kuis, maupun komunikasi akademik dengan mahasiswa. Mahasiswa juga menggunakan bahan ajar, buku teks utama, standar akuntansi keuangan, serta berbagai referensi pendukung sehingga mereka dapat belajar secara mandiri di luar jam perkuliahan. Selama proses pembelajaran, saya berupaya menciptakan suasana belajar yang aktif dan kolaboratif. Pada awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. Selanjutnya, mahasiswa diberikan suatu kasus atau ilustrasi yang berkaitan dengan materi sehingga mereka dapat mengidentifikasi permasalahan secara mandiri. Diskusi kelompok dilakukan untuk mendorong kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Setelah diskusi selesai, mahasiswa mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Pada akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan terhadap konsep-konsep penting sekaligus melakukan refleksi terhadap materi yang telah dipelajari. Melalui proses tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep akuntansi, tetapi juga memiliki kemampuan analitis, komunikasi, dan pemecahan masalah. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan, melalui asesmen formatif maupun sumatif. Komponen penilaian terdiri dari yang pertama adalah aktivitas partisipatif dan sikap, yang besarnya adalah 15%, lalu tugas individu maupun kelompok sebesar 35%, kemudian ada ujian tengah semester atau UTS sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Setiap bentuk penilaian dirancang untuk mengukur ketercapaian CPMK. Latihan soal digunakan untuk mengetahui pemahaman konsep. Diskusi dan presentasi digunakan untuk mengukur kemampuan analitis dan komunikasi mahasiswa, sedangkan UTS dan UAS digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Selain aspek pengetahuan, saya juga memperhatikan sikap profesional, kedisiplinan, etika akademik, dan partisipasi aktif mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Sebagai dosen, saya senantiasa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, hasil evaluasi mahasiswa, hasil asesmen, maupun umpan balik selama perkuliahan saya gunakan sebagai dasar untuk memperbaiki strategi pembelajaran pada semester berikutnya.
Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih aktif, lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran di dalam kelas pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Dalam video tersebut akan diperlihatkan proses penyampaian tujuan pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, penggunaan media pembelajaran, diskusi kelas, hingga penutupan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala amri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Gimana kabarnya? Baik? Sehat semua? Baik ya. Alhamdulillah. Jadi kesempatan ini kita membahas bab kedua ya tentang kerangka konseptual ya. Saya mengingatkan kembali bahwa kita ada namanya poin aktivitas partisipatif ya atau sikap, di mana itu nilainya bisa bertambah kalau kalian bisa menjawab ya pertanyaan dari saya atau kalian bertanya ya selama mata kuliah berlangsung ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan ada baiknya kita membuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk ke bab pertemuan ini, yaitu tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan. Ya, bab kedua. Nah, di dalam bab ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai di pertemuan ini ya. Yang pertama, menjelaskan kegunaan kerangka konseptual. Kedua, menjelaskan upaya untuk membangun kerangka konseptual. Lalu tujuan pelaporan keuangan. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi. 5, mendefinisikan unsur-unsur dasar laporan keuangan. Ya. 6, asumsi dasar akuntansi. Lalu yang ketujuh, menjelaskan penerapan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Dan yang terakhir, bagaimana dampaknya terhadap kendala pada pelaporan informasi akuntansi. Oke, ini gambaran ya, gambaran besar ada 4 bagian yang akan kita bahas di pertemuan ini. Yang pertama tentang apa sih kerangka konseptual itu, ya, gambaran besarnya tentang kerangka konseptual. Lalu ada 3 tingkatan ya isi dari kerangka konseptual. Ya, yang pertama, tingkat pertama itu isinya adalah tujuan dasar. Lalu tingkat kedua konsep dasar. Ya, yang ketiga itu pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Nah, pertama, ini bagian pertama ya, tentang kerangka konseptual. Apa sih kerangka konseptual itu? Ya, kerangka konseptual ini menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Jadi, dari istilahnya kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini dipakai oleh si pembuat peraturan terkait dengan standar akuntansi. Nah, jadi ada berbagai pihak atau negara yang akan mungkin membuat aturan standar akuntansinya sendiri. Nah, dari beberapa pihak itu pastinya harus punya standar atau pedoman dasar yang menjadikan pedoman mereka membuat standar akuntansi. Nah, pedomannya ini adalah kerangka konseptual. Ya. Kita masuk tingkatan tadi ya, 3 tingkatan isi dari kerangka konseptual. Tingkat pertama itu ada tujuan dasar ya, tujuan dasar dari pelaporan keuangan. Lalu yang kedua itu karakteristik kualitatif dan unsur-unsur laporan keuangan. Jadi di tingkatan kedua itu ada 2 poin. Yang pertama adalah karakteristik kualitatif dan unsur-unsur laporan keuangan. Lalu yang ketiga adalah pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Ya, kita akan bahas satu-satu. Nah, jadi kalau ditanya tentang kerangka konseptual, maka gambarnya seperti ini, piramida terbalik. Ya,
piramida terbalik. Ya, dari tingkatan yang pertama ada di paling bawah, lalu lanjut ke tingkatan kedua di tengah ini ya. Lalu di paling atas ini tingkatan ke 3 ya. Oke, kita lihat dulu di paling bawah ada tujuan. Ya, kita masuk ke gambar dari kerangka konseptual. Ya, ada 3 tingkatan. Seperti piramida terbalik ya. Tingkatan pertama pasti ada di paling bawah. Oke, di tingkatan pertama ada tujuan pelaporan keuangan. Oke, ada yang masih ingat tujuan pelaporan keuangan itu apa? Saya. Oke, Aida silakan. Jadi tujuan pelaporan keuangan itu untuk memberikan informasi tentang kondisi maupun kinerja keuangan perusahaan kepada pihak-pihak tertentu seperti pihak internal maupun eksternal seperti kreditur maupun investor agar pihak tersebut dapat mengambil keputusan. Oke, tujuan dari pelaporan keuangan. Jadi Aida udah jelasin ya, lengkap ya. Karena udah kita bahas di bab sebelumnya, berarti Aida masih ingat nih tujuan pelaporan keuangan. Oke, di tingkatan pertama ada tujuan pelaporan keuangan. Ya, apa tadi? Memberikan informasi tentang apa? Pelaporan entitas yang berguna untuk siapa? Investor, ekuitas sekarang ataupun investor yang potensial, ya. Terus memberi pinjaman dan kreditor lainnya dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Jadi intinya tujuannya adalah memberikan informasi ya tentang pelaporan entitas, khususnya tentang keuangan si perusahaan. Untuk siapa? Untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Di antaranya ada siapa aja? Oh, di sini ada investor ya, investor ataupun calon ya, calon investor. Lalu pemberi pinjaman atau kreditor ya, atau bisa juga pihak internal. Siapa? Pihak internal perusahaan. Siapa? Manajemen, ya, pegawai. Nah, itu juga butuh informasi terkait dengan pelaporan keuangan. Ya. Untuk apa sih informasi tersebut bagi mereka? Mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan. Itu ujungnya ya, untuk pengambilan keputusan. Oke. Lalu di bagian kedua ada 2 bagian nih. Ya, sisi kiri sama sisi kanan. Pertama, karakteristik kualitatif, ya. Ada karakteristik secara kualitatif yang harus dipenuhi laporan keuangan. Ya, ada 2 bagian. Ada kualitas dasar, ya, kualitas dasar yang harus dimiliki ya, oleh laporan keuangan. Lalu juga peningkatan kualitas, ya, kualitas yang selanjutnya itu seperti apa? Nah, ada karakteristik ini nih yang harus dipenuhi oleh pelaporan keuangan. Lalu yang bagian kedua, ini unsur ya, isi dari laporan keuangan. Ini pasti udah familiar ya, isinya ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban. Lalu yang ke tingkatan ketiga, ini pertama ada apa? Asumsi, prinsip, dan kendala. Di dalam asumsi ada 5 asumsi ya, di buku ini menjelaskan ada 5 asumsi ya yang harus dipakai ketika kita membuat laporan keuangan. Yang pertama, identitas ekonomi, kelangsungan usaha, unit moneter, prioritas, dan akrual. Lalu prinsipnya ya, ada prinsip tentang pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh. Lalu yang terakhir ada kendala ya, ada tentang biaya dan materialitas. Oke, kita lanjut ya. Jadi harus diingat-ingat nih, kalau misalnya nanti ditanya gitu ya tentang kerangka konseptual, maka ingatlah gambar ini gitu ya dan isi-isinya. Oke, kita masuk ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama tingkatan pertama isinya adalah tujuan. Ya, tadi memberikan informasi kepada tentang apa? Memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Contohnya apa? Investor, calon investor, kreditor ya, pemberi pinjaman, baik juga pihak internal siapa? Manajemen ataupun pegawai ya, untuk pengambilan keputusan. Oke, untuk membuat keputusan atau pengambilan keputusan ya. Oke, ini tujuan tingkatan yang pertama, tujuannya udah berulang-ulang ya. Insya Allah kalian udah paham tentang tujuan pelaporan keuangan.
Nah, lalu di bagian kedua, ingat tadi di bagian kedua ada dua ya, dua sisi kanan dan kiri. Sebelah kiri itu ada isinya tentang karakteristik kualitatif ya. Nah, informasi itu dibedakan jadi dua. Ada yang lebih berguna, ada yang kurang berguna gitu ya. Ya pastinya kita harapannya memberikan informasi yang lebih berguna gitu ya, yang sangat berguna gitu untuk pengambilan keputusan. Nah, ini ada hierarki tentang konsep dasar tadi, karakteristik tadi ya. Di bagian atas ini ada pengguna utama informasi akuntansi. Tadi berulang-ulang disebutin ada beberapa pihak yang menggunakan laporan keuangan. Ya, di sini dicantumkan adalah penyedia modal. Ya, contohnya bisa investor dan kreditor, atau bisa juga tadi pihak lainnya seperti manajemen ya sebagai pihak internal atau pegawainya. Nah, di dalam membuat laporan keuangan pastinya ada kendala ya atau keterbatasan ya, yaitu terkait dengan biaya. Semakin kita mau kasih informasi yang banyak ya, yang luas, yang detail, pasti dibutuhkan biaya yang semakin banyak, besar atau banyak ya. Nah, itu kendalanya. Lalu laporan keuangan ini tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan ya. Nah, laporan keuangan harus memiliki kualitas dasar tadi ya, relevansi dan penyajian yang tulus atau jujur. Nah, kita bahas dulu relevansi. Ya, dari relevansi ini ada yang tahu relevan maksudnya apa? Oke, Muti. Relevan. Di kualitas dasar tuh kan ada relevansi. Jadi kalau relevansi itu merupakan karakteristik dari kualitatif dasar mengenai informasi keuangan. Jadi informasinya dianggap relevan jika membantu pengguna untuk menilai peristiwa di masa lalu, masa yang akan datang juga. Oke, terkait dengan relevansi ya. Oke, itu bagus, Muti, relevan. Jadi apakah informasi itu masih berguna atau tidak untuk si pengguna laporan keuangan atau pengguna informasi gitu ya. Nah, di sini relevan itu ada 3 komponen atau 3 ingredients atau 3 bahan gitu ya untuk menjadikan informasi itu relevan. Ya, ada nilai prediktif, nilai konfirmasi dan materialitas. Nah, next nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu ada lagi kualitas dasar yang harus dipenuhi selain dengan relevansi. Ya, ada namanya penyajian yang tulus atau jujur. Ya. Nah, ini ada 3 komponen nih, biar informasi itu dikatakan penyajian yang tulus atau jujur. Pertama, lengkap, ya, kelengkapannya. Lalu netralitas. Lalu yang ketiga adalah bebas dari kesalahan. Oke, nah ini adalah kualitas dasar ya, mau nggak mau harus ada ini nih di informasi laporan keuangan. Nah, ketika ini sudah terpenuhi, maka akan memperoleh peningkatan kualitas ya dalam pelaporan keuangan itu, yaitu dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu dan dapat dipahami. Oke. Lalu selanjutnya prinsip. Nah, di dalam prinsip itu ada pengukuran. Ya, bagian pertama adalah pengukuran. Nah, pertama ada biaya perolehan. Biaya perolehan ini umumnya dianggap sebagai penyajian jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu. Lalu ada juga namanya nilai wajar. Nah, apa sih bedanya biaya perolehan dengan nilai wajar? Ada yang bisa jelasin? Ibu. Oke, silakan Pak. Biaya perolehan dan nilai wajar, bedanya apa? Kalau biaya perolehan itu harga aset saat dibeli. Itu kalau nilai wajar itu harga aset berdasarkan nilai pasar saat ini, Bu. Oke, nilai saat ini itu yang nilai wajar ya. Oke, bagus Pak ya. Jadi teman-teman ingat apa sih bedanya biaya perolehan sama nilai wajar? Biaya perolehan. Nilai yang ada di laporan keuangan itu biaya perolehan atau nilai wajar? Perolehan ya. Jadi tadi Pak udah jelasin bahwa biaya perolehan adalah biaya atau harga ketika barang tersebut diperoleh. Ya, diperoleh misalnya dibeli gitu ya.
Nah, itu menjadi biaya perolehan. Nah, angka itu kan yang dicatat di laporan keuangan. Ya, jadi angka yang di laporan keuangan itu adalah sebesar biaya perolehan. Ketika kita memperoleh ya barang tersebut, itu biaya perolehan. Ya. Nah, lalu ada lagi nama nilai wajar. Nah, nilai wajar, mungkin misalnya ya, kita beli mobil di tahun 2020, misalnya harganya 1 miliar gitu ya, berarti kan biaya perolehannya 1 miliar, ya enggak? Ya. Nah, ketika 5 tahun ke depan, 5 tahun setelahnya, dihitung apakah masih 1 miliar harga mobil itu? Enggak ya, mobil kan mengalami penyusutan ya. Misalnya dihitung lagi nilai wajarnya, oh sekarang udah nggak 1 miliar, misalnya 500 juta misalnya ya. Nah, berarti nilai wajarnya sekarang nih kalau ditukar atau dijual itu sebesar 500 juta gitu. Jadi biaya perolehan adalah harga ketika kita memperoleh ya atau mendapatkan barang tersebut. Kalau nilai wajar, harga saat ini, nilai saat ini berapa sih harganya atau nilainya ketika bisa dilihat ketika kita menjual barang tersebut ya. Ini nilai wajar. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Nah, cukup jelas ya. Jadi semoga bisa dipahami 3 tingkatan ini. Mungkin terakhir ada yang bisa kasih menyimpulkan materi hari ini? Oke, silakan. Javanya boleh maju ke depan. Kasih kesimpulan ya, gambaran dari pertemuan ini. Dari sini. Oke, gimana kesimpulannya? Nah, jadi di pertemuan kedua ini kita telah membahas tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai pemetaan alur pikir, terus dia menjelaskan hubungan antar variabel. Terus yang ketiga, dia itu pemandu alur penelitian secara visual. Nah, si kerangka konseptual ini terdiri dari 3 tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama yang berisi tujuan, tingkat kedua itu berisi tentang karakteristik kualitatif dan unsur. Tingkatan yang ketiga yaitu berisi asumsi, prinsip, dan kendala. Sekian. Oke, tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Oke ya. Oke, alhamdulillah. Insya Allah paham ya. Untuk mendalami pemahaman kalian, seperti biasa, setiap pertemuan kita akan ada tugas. Ya, tugasnya itu sudah dimasukkan di layar. Silahkan kalian lihat di layar, kerjakan. Durasinya 1 minggu ya untuk pengerjaan layar. Nanti silakan langsung latihan soalnya dikerjakan tulis tangan, lalu di input scan di layar. Ya, oke cukup pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang terus materi kita ya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi lain. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 beserta implementasinya di dalam kelas. Semoga proses pembelajaran yang saya laksanakan mampu mendukung capaian pembelajaran lulusan, meningkatkan kompetensi mahasiswa, serta menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, dan mampu menerapkan ilmu akuntansi sesuai dengan perkembangan standar akuntansi keuangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.